Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Pos NTB Channel, senang sekali saya bersyukur kembali hadir menemani Anda dalam podcast inspiratif yang mengangkat berbagai kisah dan inovasi pendidikan di daerah kita tercinta Kota Bima. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai namun penuh makna bersama sosok pendidik yang visioner, yaitu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Kota Bima, Bapak Haji Irfan SPDI MM. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang aktif, mendorong kedisiplinan, semangat literasi, serta pembentukan karakter religius bagi seluruh siswa. Dan menariknya hari ini, pemirsa, kita akan membahas tentang bagaimana responsifnya Min Kota Bima terhadap program pemerintah tentang makanan bergizi gratis atau biasa dikenal MBG untuk siswa. Ini sebuah upaya penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas pendidikan di madrasah. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi ini, Bapak Haji Irfan SPDI MM. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktu bersama kami di Lensa Pos NTB Channel. Pak Irfan, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang kondisi terkini, situasi terkini di Min Kota Bima. Ya, terima kasih. Ini sudah bakalan berkunjung di madrasah kita ini. Satu-satunya Min di Kota Bima hanya ini. Dan di sini madrasah yang sudah berdiri sejak tahun 68, dan saya ini adalah kepala yang ke-8, Pak. Saya meneruskan generasi-generasi sebelumnya dan orang-orang cerdas sebelumnya, sehingga sampai hari ini peserta didik kita ini 986 yang aktif, ya. Ditopang dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hampir 90-an tenaga pendidik kita. Ini yang menjadi semangat kita di madrasah ini. Alhamdulillah, di madrasah dengan luas madrasah kita ini 47 area yang terbaru. Ya, Luar biasa Pak Kepala. Kita tahu bahwa Min Kota Bima ini termasuk salah satu madrasah yang aktif dan banyak mencetak prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, belakangan ini masyarakat cukup antusias membicarakan program makanan bergizi gratis yang juga dilaksanakan di Min Kota Bima. Program ini tentu sangat positif Pak, karena menyentuh langsung kebutuhan dasar siswa, yakni kesehatan dan gizi. Pak Irfan, boleh Bapak jelaskan kepada sahabat Lensa Pos NTB seperti apa pelaksanaan dan proses MBG di Min Kota Bima? Jadi MBG kita ini kan akan melayani 980 siswa kita, di drop dalam 2 tahap. Ada yang kelas 1 180 itu dari itu jam 9, kemudian nanti jam 11 itu sisanya, selebihnya itu. Dan alhamdulillah untuk MBG kita ini sejak tanggal 14 Juli awal masuk di sekolah itu sudah berjalan, dan alhamdulillah program ini mulai dari Senin sampai hari Sabtu dan sangat sekali bermanfaatnya. Ini yang ada lihatnya terkait dengan kebersihan di sekolah ini. Setelah ada MBG ini bisa tertata sampahnya, kemudian anak-anak ini bisa tertib masuk di kelas, ya. Hanya saja sedikit mengganggu ketika MBG ini datang, maka anak-anak akan berlomba dan akan sedikit menyita waktu saja untuk persiapan mereka. Tapi selepas ini semua warga madrasah, bahkan wali murid juga, mereka senang dengan adanya MBG ini,
dengan kenyamanan yang ada, anak-anak mungkin walaupun terlalu jemput, mereka bisa pastikan bahwa anak-anak mereka sudah makan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal dan baik terlaksana. Ya, menarik sekali penjelasan dari Pak Irfan selaku Kepala Min Kota Bima. Tentu program ini tidak hanya membantu dari sisi kesehatan anak-anak, tapi juga memberikan dampak pada semangat belajar mereka, Pak ya. Ternyata kita betul bahwa mendidik itu harus mulai dari pola makan. Sumber masalahnya di makan ternyata setelah kita di MPG ini. Di situ wali-wali kelas, guru-guru kita bisa mendidik anak-anak kita. Di situ bisa bisa lebih dekat dengan murid, lebih bisa penyampaian dari semua dari kelas atau guru-guru itu ketika saat makan itu ya. Jadi kalau istilah saya, kalau mau selama dunia akhirat itu hanya dua yang dijaga, jaga sholatnya dan jaga pola makan. Nah ini sudah terlaksana di ini, tertib makan, tertib sholat, dunia akhirat selamat Pak. Itu kuncinya. Saya sudah merasakan dengan adanya MPG ini lebih tertib dan anak-anak lebih bisa dikondisikan. Ya. Luar biasa penjelasan pada pagi hari ini berkaitan dengan MPG. Kalau boleh tahu bagaimana antusias orang tua maupun siswa sendiri terhadap program bisa dibilang ini rata-rata saya melihat melalui CCTV kita, kebetulan di seluruh kelas di sekolah kita ini terpantau CCTV di 30 kelas. Di jam-jam makan saya bisa mengontrol anak-anak, ada anak-anak yang nggak makan tapi mereka juga mereka bawa bekal dari rumah. Tapi rata-rata di atas 90% MBG ini bisa dipindah. Anak-anak cukup antusias. Ada memang sisanya mungkin 1-2 orang dalam satu kelas kali 30 berarti sudah 60 yang tersisa. Andaikan seperti itu memang akan terlihat ada kan jumlah siswa kita tanya. Rata-rata semuanya antusias anak kita itu tinggi. ini yang berkaitan dengan kedisiplinan juga karakter. Salah satu hal yang sering disorot di Min Kota Bima antara lain kedisiplinan. Seperti apa sih penerapan disiplin di madrasah ini Pak, baik untuk siswa maupun guru? Jadi disiplin ini antara pemahaman dan kesadaran. Kata kuncinya kalau warga madrasah ini paham bahwa dengan tata tertib, sadar dengan tata tertib, misalnya akan berjalan dengan normal, sehingga tata tertib yang dibuat dan disepakati kemudian kita sampaikan ke wali murid adalah sebuah pemahaman bersama yang sudah lama kita tanamkan anak kita, sehingga jam 7.00 itu mereka sudah di dalam kelas, mereka sudah kegiatan tadarus pagi, sudah sholat duha, dan sudah kegiatan interaksinya. Nah jam 7:10 gerbang depan sudah ditutup. Nah ini semua disiplin kan menjadi kata kunci dan harga mati di madrasah kita. Kita membangun prestasi tertinggi itu adalah di disiplin. Ya, ini harus dipahamkan dan disadari oleh semua warga madrasah. Untuk bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa guru dan tenaga pendidik ini menjadi teladan bagi siswa dalam hal disiplin dan tanggung jawab Pak? Mulai dari leadership, ya, leadershipnya, manajemennya, kemudian loyalitas. 3 hal yang dibangun ini cukup penting. Kalau mulai dari pemimpin itu sudah punya jiwa leadership, kemudian dilewati dengan tata tertib atau manajemen madrasah, kemudian insya Allah ini pengakuan dari kepala-kepala sebelum saya di atas 90% itu loyal. Ini sehingga bisa saya pastikan tingkat kedisiplinan itu karena ada loyalisme. 3 kata kunci ini yang saya pegang, ya, antara leadership, manajemen, dan loyalis dari semua perusahaan. Ini yang terjadi sehingga berjalan disiplin ini. Luar biasa. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, apakah ada sistem penghargaan atau pemberian reward bagi guru dan siswa yang berprestasi dan disiplin?
eh, untuk diketahui bahwa dari 986 ini kita menargetkan secara kuantitas yang setiap lomba itu harus di atas 20%. Artinya yang aktif pembinaan itu lebih dari 200 orang, dan setiap pembinaan kita harus bisa menguasai secara kuantitas 200 anak kita kirim. Nah, setiap anak yang juara itu kita bisa pastikan kita kasih reward. Begitu juga dengan para pembina yang notabene hampir dalam sebulan itu bisa 2-3 kali lomba, dan itu selalu ada rewardnya. Punishment dan reward itu penting dan diutamakan supaya kita bisa ukur sebagai evaluasi kita. Kalau bagi saya di sini, aksi tanpa amunisi itu adalah anarkis, Pak. Jadi harus ada reward dan semangatnya. Itu kata kuncinya. Kita bisa ukur kualitas kita. Luar biasa, terima kasih pemirsa kepada Bapak Kepala Min Bima ini atas waktunya, penjelasan dan pandangan Bapak sungguh membuat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya peran madrasah dalam mendukung program pemerintah, salah satunya MBG dan kegiatan-kegiatan literasi. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar dan penonton setia Wisata TV Channel yang selalu mengikuti tayangan-tayangan edukatif kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan supaya tidak ketinggalan obrolan inspiratif berikutnya. Saya Abdul Syukur, sarjana teknik, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.